Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Rihana dengan NIM G002341 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal terkait melahirkan. Nah, jadi apabila seorang ibu sedang hamil dan ingin mengetahui apakah bisa melahirkan melalui cara pervaginal atau harus mengambil tindakan operasi seksio sesaria. Ini dapat diketahui melalui pemeriksaan pelvic metry. Jadi, kita mengukur dimensi tulang panggul. Nah, pemeriksaannya ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pemeriksaan fisik diagnostik, kemudian pemeriksaan penunjang, yaitu menggunakan alat seperti ronsen, CT scan, MRI, dan USG. Nah, kemudian ada pemeriksaan panggul luar dan dalam. Nah, ciri-ciri wanita yang tidak disarankan melahirkan bervaginal yaitu apabila wanita tersebut mengalami CPD atau cephalopelvic disproportion, yaitu tulang pelvis yang sempit. Kemudian juga bisa dilihat dari tinggi badannya. Apabila tinggi badan wanita tersebut kurang dari 150 cm, maka tidak disarankan melahirkan melalui pervaginal. Jadi harus mengambil tindakan sesar. Nah, lalu dalam pemeriksaan ini yang diukur apa saja? Yaitu yang pertama ada melalui pintu atas panggul, yaitu kita mengukur conjugata vera dan conjugata diagonal. Di sini conjugata veranya itu harus di antara 9,5 cm sampai 11 cm. Kemudian conjugata diagonalnya harus di antara 11,5 cm sampai 13 cm. Kemudian lanjut ke pengukuran pintu tengah panggul. Nah, di sini mengukur diameter interspinosumnya. Di sini merupakan daerah paling sempit. Nah, diameter interspinosumnya itu harus antara 9,5 cm sampai 10,5 cm. Kemudian untuk pintu bawah panggul itu mengukur diameter anteroposterior yang mana besarnya harus 10,5 cm sampai 12 cm. Nah, kalau ibu ini memiliki ukuran yang kurang dari ukuran yang tertera tadi, maka itu tidak bisa melahirkan secara pervaginal. Nah, kalau kondisi ini tidak mendukung dilakukannya pemeriksaan penunjang, kayak misalnya nggak ada CT scan, nggak ada ronsen, dan lain-lain, itu maka harus dilakukan pemeriksaan vaginal touch, yaitu dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh fornix posterior, lalu ditandai tangan kita gini, lalu mengukur menggunakan penggaris untuk mengetahui conjugata diagonalnya. Nah, kan sudah diketahui conjugata diagonalnya itu panjangnya seberapa, lalu untuk mengetahui conjugata veranya, maka conjugata diagonal dikurangi 1,5 cm. Jadi hasilnya kalau kurang dari 9,5 cm sampai 11 cm, maka ibu tersebut tidak bisa melahirkan secara pervaginal. Kemudian apa itu bidang Hodge? Nah, bidang Hodge itu merupakan garis khayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh pengukuran kepala janin pada panggul atau pelvis. Nah, jadi kayak sudah dijelaskan sebelumnya, walau dia sudah pembukaan lengkap, tapi kepala bayinya tidak turun-turun, maka tidak bisa dilahirkan secara vaginal dan harus dilakukan seksio sesaria. Nah, bidang Hodge ini dibagi menjadi 4. Apa saja? Jadi bidang Hodge pertama itu sejajar atau sama dengan PAP atau pintu atas panggul. Nah, jadi dari tepi atas simfisis os pubis sampai promontorium atau setinggi adductus pelvis. Kemudian bidang Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 melalui tepi bawah simfisis osis pubis. Kemudian bidang Hodge 3 itu sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2 setinggi spina ischiadica. Lalu bidang Hodge 4 itu sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3 dan setinggi os coccygeus. Kemudian ciri-ciri pelvis yang dapat melahirkan pervagina itu bagaimana? Nah, jadi ciri-ciri yang pertama yaitu sudut lengkung kemaluannya itu lebar dan bulat. Lalu yang kedua mempunyai sakrum yang lebar dan tulang iliaka yang datar. Kemudian cekungan panggulnya itu lebih luas dan tidak berbentuk corong. Nah, wanita ini memiliki tipe yang paling baik apabila tipenya itu ginekoid karena adductus pelvisnya itu bulat, jadi bagus untuk melahirkan. Nah,
Tipe ini tuh merupakan bentuk panggul yang paling umum pada wanita dan merupakan bentuk panggul terbaik dan sesuai untuk melahirkan normal. Alasannya karena panggul tipe ginekoid ini memiliki rongga lebih besar dan luas sehingga memberikan lebih banyak ruang bayi saat melewati vagina. Begitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai hal-hal terkait melahirkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.